Hai guys, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Strike Intel. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Samudra Nusantara membentang seluas cakrawala, menghubungkan 17.000 pulau menjadi satu bangsa. Garis pantai lebih dari 95.000 km menjadikan Indonesia negara maritim terbesar di dunia. Di perairan biru inilah, kedaulatan bangsa diuji. Dari Natuna hingga Laut Arafura, dari Selat Malaka hingga Samudra Pasifik, setiap gelombang membawa tantangan. Dan di atas samudra itu, berdirilah TNI Angkatan Laut, dengan semboyan Jales Veva Jayamahe. Justru di laut kita jaya, mereka bukan hanya armada, tetapi tameng merah putih. Inilah kisah Hiu Nusantara, armada laut Indonesia yang menjaga, menggertak, dan menggetarkan. TNI Angkatan Laut lahir bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan, 10 September tahun 1945. Saat itu, kapal yang dimiliki hanyalah perahu kecil dan sisa armada Jepang. Namun dari lautan inilah lahir legenda, Pertempuran Laut Aru tahun 1962, di mana Komodor Yosudarso gugur sebagai pahlawan, menegaskan tekad bangsa, kedaulatan laut adalah harga mati. Sejak itu, Indonesia terus membangun armada lautnya, dari fregat hingga kapal selam. Dari kapal cepat rudal hingga pesawat patroli maritim, semua disiapkan demi menjaga Samudra Merah Putih. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mengandalkan strategi pertahanan laut berlapis. Lapis pertama, kapal patroli cepat dan pesawat maritim, mengawasi perbatasan. Lapis kedua, kapal fregat, korvet, dan kapal selam untuk menahan dan menghancurkan ancaman. Lapis terakhir, kapal amfibi dan marinir, siap melakukan serangan balik ke daratan lawan. Strategi ini memberi efek gentar. Indonesia siap menghadapi ancaman dimanapun, dari laut dangkal hingga palung terdalam. Simbol paling menggetarkan kekuatan laut adalah kapal selam. TNI Angkatan Laut memiliki 5 unit. Di kedalaman samudra, TNI Angkatan Laut mengoperasikan 3 unit kapal selam kelas Nagapasa. Kapal selam ini berbasis tipe 209 dari Jerman, tapi dibuat oleh Korea Selatan. Panjangnya 61,3 meter, bobot penuh 1.400 ton, dan mampu menyelam hingga kedalaman 250 meter. Nagapasa dipersenjatai 8 tabung torpedo 533 mm yang bisa meluncurkan torpedo berat Blade Shark atau rudal anti kapal UGM-84 Harpoon. Awak kapal sekitar 40 orang. Kecepatan selam 21 knot 39 km per jam. Harga per unit sekitar 350 juta dolar. Nagapasa menjadi predator bawah laut, senyap namun mematikan. Selain Nagapasa, Indonesia masih mengoperasikan 2 unit Cakra Class, buatan Jerman sejak 1980-an. Walau usianya tua, kapal selam ini telah menjalani modernisasi total di Korea Selatan. Dengan panjang 59,5 meter dan bobot 1.300 ton, Cakra masih menjadi aset strategis dalam operasi senyap. Untuk permukaan laut, tulang punggung TNI Angkatan Laut adalah 2 unit frigat kelas Marta Dinata Sigma 10.514 hasil kerja sama dengan Belanda. Spesifikasi, panjang 105 meter, bobot penuh 2.365 ton. Persenjataan, meriam oto melara 76 mm, rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3, rudal pertahanan udara VL Maika, torpedo A244S, awak berjumlah 122 orang, harga 220 juta dolar per unit. Frigat ini bisa menjalankan perang anti udara, anti kapal, maupun anti kapal selam. Masih ada 6 frigat kelas Ahmad Yani, ex-Belanda. Walaupun usianya sudah lebih dari 40 tahun, kapal ini masih aktif untuk patroli laut terbuka setelah menjalani beberapa kali upgrade sistem radar dan senjata. Untuk operasi fleksibel, TNI Angkatan Laut memiliki 4 unit korvet kelas Diponegoro, Sigma 9113, panjang 91,7 meter, bobot 1.700 ton. Persenjataan, meriam 76 mm, rudal Exocet MM40, rudal Mistral Tetral, torpedo. Kapal ini ideal untuk patroli jarak menengah dan operasi gabungan. Indonesia juga mengoperasikan 3 unit korvet Bungtama Class, bekas pesanan Brunei Darussalam yang dibeli tahun ke-2013. Panjang, 95 meter, bobot 1.940 ton. Persenjataan, rudal anti kapal Exocet, rudal Seawolf Sam, torpedo,
meriam 76 mm. Harganya murah untuk ukuran korvet, sekitar 600 juta pound sterling untuk ketiganya, menjadikannya aset bergendil TNI Angkatan Laut. Untuk mendukung operasi amfibi, TNI Angkatan Laut punya 5 unit LPD kelas Makassar, buatan PT PAL Surabaya bekerja sama dengan Korea Selatan. Panjang, 122 meter, bobot 11.390 ton, kapasitas, 400 pasukan, plus 15 tank atau rampur, plus helikopter. LPD ini jadi tulang punggung misi pendaratan, bantuan kemanusiaan, hingga evakuasi bencana. Untuk berburu kapal selam, TNI Angkatan Laut mengoperasikan 11 helikopter Panzer AS-565B. Dilengkapi sonar dipping dan torpedo ringan A244S. Heli ini bisa diluncurkan dari frigat atau korvet, menambah daya gempur anti kapal selam. Pengawasan maritim dilakukan dengan CN-235 Maritime Patrol Aircraft MPA, buatan PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Military. Pesawat ini bisa terbang 8 jam non-stop, dilengkapi radar maritim, FLIR, serta kemampuan membawa torpedo ringan. Di masa depan, kekuatan laut Indonesia akan semakin ditakuti. Beberapa alutsista yang akan melengkapi armada laut Indonesia antara lain Frigate Iver Huitfeldt Class Arrowhead 140 Denmark dan Indonesia proyek kerjasama PT PAL dan Babcock. Panjang, 138,7 meter, bobot penuh 6.600 ton. Persenjataan rencana, rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3, rudal pertahanan udara Ester-30, meriam 127 mm, CIWS, torpedo, jumlah 2 unit dipesan, estimasi biaya $720 juta per unit. Kapal selam DSMK SSI dari Korea Selatan generasi baru kapal selam konvensional dengan IP Air Independent Propulsion. Panjang, 83,5 meter, bobot penuh 3.300 ton, bisa meluncurkan rudal jelajah dari tabung vertikal VLS, dalam tahap negosiasi dengan DSME. Offshore Patrol Vessel OPV, buatan PT PAL panjang, 90 meter, bobot 1.500 ton, persenjataan, meriam 76 mm, rudal anti kapal, kapal patroli masa depan untuk pengawasan jet air. Helikopter MH-60R Seahawk dari Amerika Serikat helikopter ASW tercanggih, bisa dilengkapi sonar dipping, torpedo MK-54, rudal Hellfire. Indonesia tertarik membeli 8 unit. Kekuatan tidak berarti tanpa kesiapan. Karena itu, TNI Angkatan Laut rutin menggelar latihan Armada Jaya, latihan laut terbesar di Asia Tenggara. Dalam Armada Jaya 2023, lebih dari 40 kapal perang, 30 pesawat udara, dan 6.000 prajurit marinir dikerahkan. Simulasi amfibi, serangan rudal, hingga operasi anti kapal selam dilakukan seolah menghadapi perang sungguhan. Latihan ini memberi pesan, Armada Laut Indonesia selalu siaga. Inilah wajah Hiu Nusantara, dari kapal kayu era 1945, hingga fregat modern dan kapal selam masa depan. Mereka adalah penjaga kedaulatan laut, pelindung jalur perdagangan, dan simbol harga diri bangsa. Selama ombak masih berdebur, selama merah putih berkibar, TNI Angkatan Laut akan terus berjaga. Hiu Nusantara, kekuatan laut Indonesia menjaga Samudra Merah Putih.